Ingat ya, rumah itu bisa jadi investasi, bisa jadi liabilities. Dalam arti lo punya rumah itu bisa jadi aset yang menghasilkan uang atau investasi. Dan beli harganya wajib murah di awal. Kalau lo udah ikut harga pasar, kenaikan rumah nggak sampai 5% udah paling bagus per tahun. Nggak sampai biasanya sih rumah itu kenaikan harganya. Jadi kalau lo beli rumah dengan harga di bawah pasaran pun belum tentu menguntungkan. Tapi kecuali kalau lo beli dari awal kayak gua ini sekarang, kayak beli rumah itu dari ibaratnya dari tiang pancang, dari perumahan yang belum jadi rumah-rumahnya, itu akan sangat bisa jadi investasi. Karena dengan harapan kenaikan harganya akan bisa 40% ketika si perumahannya udah jadi gitu loh. Terus lo harus cek juga tuh kelayakan developer, kelayakan agensinya, segala macam lo harus lihat, dan daerahnya juga lo harus lihat. Jadi menurut gua beli rumah itu harus murah, wajib murah. Wajib harga awal. Kalau misalnya lo sekarang mau beli rumah di tengah kota yang harganya udah MM-an gitu misalnya, bisa nggak lu menghasilkan uang dari rumah itu untuk tidak jadi liabilities? Dalam arti lo rumah itu jadi aset perusahaan lo, jadi aset, jadi uang yang menghasilkan gitu ya. Apa jadi pabrik, apa jadi gudang online shop, apa jadi gudang tempat lo berkarya, jadi YouTuber, jadi trader apa kripto, saham, segala macam, bisa menghasilkan dari rumah itu, oke. Tapi kalau bagi gua, kalau misalnya gua kekayaan gua, maksudnya dalam arti hidup gua gini-gini aja, gua masih mending ngontrak di tengah Jakarta dengan harga rumahnya 100 juta per tahun. Itu seumur gua sampai gua tua 30 tahun baru 3 miliar. Dan gua nggak kena depresiasi bangunan. Gua bisa pindah-pindah tuh dengan harga 100 juta per tahun. Misalnya gue pindah dari Tebet misalnya ke Kemang, cari lagi 100 juta. Tahun besoknya lagi pindah ke Pejaten. Tahun besoknya lagi pindah ke daerah pusat, cari yang 100 juta per tahun. Itu selama 30 tahun lu begitu cara kehidupan lu, misalnya baru 3 miliar cuy, tapi lu hidup di kota. Tapi emang gak punya apa-apa, tapi yang jelas lu gak kena depresiasi bangunan, gak kena pengurangan harga bangunan juga gitu loh. So, hidup itu kadang-kadang ngutak-ngatik kayak gituan ya. Jadi kalau lo pintar masalah finance, gue sih nggak pintar masalah finance, tapi gue paham sedikit-sedikit masalah kayak gini-gini gitu loh. Ya kenapa gue ngambil villa di sini juga karena harganya ya hitungannya masih murah, 3 juta per meter sama bangunan. Coba lo bayangin, 3 juta per meter sama bangunan, murah lah menurut gue untuk dapet tanah segitu dengan surat hak milik, buat pemandangan kayak gitu. Menurut gue oke. Dan gue juga nggak berencana itu jadi investasi. Gue berencananya itu jadi punya aja gitu loh. Ya investasi lumayan kalau misalnya bisa disewain nanti villanya. Tapi kan kadang-kadang males nyewain ke orang, pengennya dipakai sendiri. Jadi mungkin gue nyebutnya ini buat punya aja gitu di sini. Kalau investasi ya yang jelas rumah gue yang gue beli di sini ini tidak kena inflasi. Itu ya syukur-syukur kenaikan tanah dan daerahnya bisa 10% per tahun. Ya itu jackpot sih. Nah kalau mau tinggal di Jakarta di tengah kota, ya lo harus siap-siap mengocek rupiah senilai 10 miliaran, 8 miliaran di tengah kota Jakarta. Sedangkan kalau kayak metode gue tadi, lo 30 tahun baru ngabisin 3 miliar tuh untuk di tengah kota Jakarta gitu loh. Kecuali tiba-tiba dapat warisan dari siapa, atau usaha lo gokil terus lo jadi artis, itu nggak apa-apa. Cuman kalau hidup mediocre kayak gue, ya kalau hidup mediocre kayak gue gini sih, mendingan cara gue pertama ya, hidup di tengah kota dengan ngekos 10 tahun baru 1 miliar. Kalau rumahnya cepean. Coba kalau rumahnya cuman 25 juta per tahun, baru 250 juta itu bisa di kota Jakarta.
beli rumahnya di pinggir-pinggir kayak gini, beli villa, beli rumah-rumah klaster yang kira-kira keuntungannya setelah developernya jadi bisa sampai 40%. Ya mungkin gitulah, tapi koreksi aja kalau salah. Buat orang-orang ekonom finance. Cuman kalau buat gue sih cara hidup gue kayak gitu ya, selalu kayak gitu. Ada tanah lebih Pak Doni? Ada tanah lebih ya? Ada tanah belum. Nah itu katanya jadi taman. Kan di sana. Katanya jadi taman, ini nggak jadi taman. Ini tanggung lah segini. Hah? Yang paling bikin bagus lebih tanah tuh dari sini Pak, dari pinggir ini. Oh. Ini sampai sampai ke sini. Enggak, sampai sereh ini. Sampai sini. Sampai sereh. Oh, ini. Ah, sampai ini. Kalau sereh sampai ujung situ. Ah, total 3 tumbak, Pak. 3 tumbak. Ya, 3 tumbak. Ini persegi bagus. Jadi kalau dia diambil ini ke sini mah jadi persegi. Kalau rencana taman, nah ini Pak. Bawahnya. Oh gitu. Taman. Tanyain aja misalnya kalau berenang mau dikerjain sama Ya, bisa gitu. Bisa. Oh iya. Bisa. Benar-benar. Tinggal beli materialnya. Bisa ya. Misalnya apa-apain pengen seperti ini ya silakan. Terus gimana Bang, anak muda yang cepet apa investasinya? Ya lo trading dalam arti lo berdagang, bukan trading yang forex, kripto segala macam. Boleh, itu juga namanya trading. Yang mana beli bawah jual atas, apapun itu ya, produk. Lo beli mobil murah misalnya, Estilo 100 juta, terus akhirnya lo sekarang mau jual 200 juta, itu namanya trading juga cuy. Trading itu bukan serta-merta cuman forex dan kripto. Kalau kripto atau saham, lo mendingan investasi. Bullshit man, orang-orang yang tiba-tiba kaya umur 23 tahun segala macam, kalau kekayaannya nggak di-endorse, menurut gua bullshit. Dan apalagi binary option ya, binary option kalau gua bilang sih itu judi. 50-50 man, nebak atas nebak bawah. Jadi lo anak muda harus tahu hal-hal kayak gitu, harus tahu finance juga, belajar. Gue juga masih belajar terus. Dan ya gitulah, anak muda investnya kripto, saham, reksadana segala macam yang nggak kena inflasi, atau rumah dengan harga yang masih di bawah pasar. Tapi ketika rumah ini udah jadi semua, harganya pasti 40% lebih mahal daripada lo beli sekarang. Nah sekarang ini progresnya sih. Ini 12x12, ntar desainnya di sini gua kasih lihat. Baru denah doang. Ntar fasadnya segala macam gue update juga di vlog gue. Wah, menyenangkan sekali di sini. Aduh, tenang bos. Tuh lihat. Ya, anak muda jangan terkecoh oleh kekayaan yang nggak logis. Yang trading bisa dapat sekian-sekian, men, kayak susah untuk dipercaya. Walaupun memang bisa, dan perbandingannya adalah 1.000.000 orang banding 1.000 orang kali. Bisnis real kayak gini, oke lah. Tapi kalau binary option segala macem, lo tahu nggak, banyak banget yang email ke gue masalah binary option untuk gue pasarin di vlog gue. Gue pernah bales, lo bayar gue 2 miliar per video baru gue mau. Yang artinya gue mengenyampingkan kredibilitas gue tentang hidup segala macam. Akhirnya gue dapat 2 miliar. Gue bikin rumah, bikin kos-kosan, tapi Arin Kunto udah nggak ada lagi. Ibaratnya kayak gitu sih. Nggak bisa men. Gue ya bisa, tapi lo bayar gue 2 miliar untuk satu video. Habis itu Arin Kunto ya udah selesai hidupnya. Karakter Arin Kunto di vlog selesai hidupnya untuk ngomongin hal-hal yang menurut gue nggak logis. Keren lah. Nggak, Percepat ya. cepat nanti kita bisnisnya. Ya siapa? Nanti kita bisnis ya Pak Doni ya. Ya mudah-mudahan lah cepet nih. Sekarang lagi Karena pondasi. gini, kalau untuk bisnis, saya pilihkan lokasi yang hook biar cepet jadi duit. Oh gitu Pak. Nanti yang untuk tipe 36 di situ satu ada. Ada situ. Karena nanti kalau orangnya nggak jadi booking, saya kasihkan satu situ satu. Ada hook tuh situ. Itu hook itu. Oh iya iya. Hook satu. Nah, nanti terus posisi di sini. Ada hook juga ya. Sini 11. H11 Hook juga. Nanti saya pilihkan
biar nanti kedepannya jualnya cepet. Siap. Kalau di tengah-tengah mah, mumpung maksudnya pemboking belum terlalu rapatnya, Iya, saya iya. pilihkan dulu lokasi. Boleh. Itu aja. Ya, aku nyari uang ini nih buat cepet dulu nih, beres. Beres, pokoknya pendanaan misalkan udah masuk sekitar 80%, berani nyerang ke sana weh. Ya, siap. Itu aja. Mudah-mudahan Pak Misalkan ada rezekinya. nanti gini aja bos, ini masuk 80%. Misalkan kalau besok-besok nggak apa, mau di booking dulu nggak apa-apa, nanti Ya wis. pembayaran di belakang. Ya wis. Itu aja. Siap, Pak Doni. Amin. Tapi lebih beruntung lagi kalau bapak lo kaya, emak lo kaya, atau kakek nenek lo punya warisan yang banyak. Harusnya lo nggak bisa miskin, harusnya lo nggak mungkin jatuh miskin, harusnya kecuali kecuali lo narkoba, main cewek, atau apes, ketipu, judi segala macam, harusnya lo nggak bakal miskin, men. Karena apa? Karena ya itu salah satu keuntungan punya privilege orang tua mapan atau kakek nenek punya tanah di mana-mana. Asal lo bisa ngelolanya di kemudian hari, atau lo ngerti finance segala macam, investasi apapun bentuknya, insya Allah lo nggak bakal miskin. Beruntunglah orang-orang kayak yang punya begitu ya. Tapi kalau buat sebagian orang kan nggak begitu, makanya bener-bener harus dilihat, KPR pun harus dilihat, investasi apa yang bagus tuh dilihat, kesehatan segala macam. Kompleks men dunia ini men. Tapi kalau yang gue pastiin sih, keluarga gue semua harus harus BPJS asuransi, 2 lo harus punya pekerjaan yang lo harus punya juga. Kalau bisnis, kalau bisa lo punya produk yang nggak, supply-nya nggak bisa berhenti, artinya lo punya produk original lo sendiri. Jadi ketika berdagang, ketika trading nggak kehabisan supply. Terima kasih juga buat teman-teman gue yang udah ngirimin desain, thank you banget. Ada Victor, ada Adi, ada kawan-kawan yang lain juga kemarin ngirimin ide villa ke gua. Thank you banget, ini kiriman mereka. So semoga bisa terus lancar pembangunan villa gua di sana. So kita ketemu di vlog selanjutnya. Tetap real, tetap nyata men. Jangan tergiur oleh kekayaan yang nggak masuk akal, yang nggak masuk akal. So I think that's all for today teman-teman. Terima kasih udah nonton dan see you next vlog. Assalamualaikum.